Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsan ila yaumil mi'ad. Ikhwah fillah hadratil mukarramin, para sepuh, para pinispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita sampai pada malam Selasa, dan untuk malam Selasa ketiga kami dijadwalkan untuk turut serta menghidupkan suasana taklim di Masjid Ar-Rahmah ini. Bi qadarillah kita dimampukan sholat berjamaah, dan agar bernilai yang kita lakukan sekecil apapun, tak lupa kita mengingatkan, mari kita meluruskan maksud, mengikhlaskan hati agar berpahala yang kita amalkan. Dan kita buka majelis pada malam hari ini dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salam saha berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan, curahkan atas Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah semoga terlimpah pada keluarga beliau, kepada zuriyah beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang taat sampai yaumil mi'ad. Jamaah ingkang pinulya, malam hari ini fa insyaallah kita akan melanjutkan keterangan mengenai tafsir Al-Mu'awwidhatain dengan Al-Ikhlas, di mana pada tafsir Al-Mu'awwidhatain terakhir kita telah sampaikan bersama yang menjadi pamungkas daripada tafsir surat Al-Falaq, di mana Rasul dalam hadis yang banyak dan panjang mengalami sakit beberapa hari, itu beberapa waktu, sampai Rasulullah itu kraosipun niku gilir ke rumah para istrinya, padahal sakit mboten teng pundi-pundi. Ini Jibril datang memberitahukan di satu hadis bahwa beliau diguna-guna atau disihir oleh sinten? Lubaid dari Yahudi. Kemudian Rasul juga diberi petunjuk oleh Allah melalui mimpi, di mana mereka ini pun nonton tiang kalih mendekat kepada Kanjeng Nabi, ingkang setunggal lenggah teng bagian kaki, yang setunggal lenggah teng bagian sirahipun Kanjeng Nabi. Niku sami ngobrol, yang ada di bagian kaki bertanya, kenapa orang ini? Yang di bagian kepala menjawab, terkena sihir. Siapa yang melakukannya? Lubaid bin Asim dari Yahudi. Lajeng
Ngangge napa Kanjeng Nabi disihir? Kemudian yang setunggal malih jawab, disihir ngangge rontokan rambut. Rambut kan kadang anak disihir untuk ngambrol. Ngagem rontokan rambut lan nganggem ompongan sisir. Kan sisir juga kadang-kadang tinggi wonten sing pedhil wonten sing ompong. Lah iki ompongan sisir kali ambrolan rambut. Disimpen teng sumur Zarwan, ditindih dipasang teng mayang kurma jantan. Mayang napa nggih? Nggih, mayang niku manggar ketemu nggih. Disimpen teng manggar kurma jantan. Jadi kurma niku wit tapi wonten jantan wonten betina. Nandur 50 wit. Tapi nek niku rezekine kurma pejantan sedaya nggih mboten woh. Mbok puluhan tahun, likuran tahun mboten woh. Nah, kecuali makanya kembangan niku mabyur njur makanya ketemu kali kurma betina tukul, dari tukulannya sing ajeng woh niku. Begitu menjadi bagian luar biasa pohon kurma. Jadi wonten kurma jantan mboten wohan. Dan untuk itu jamaah ingkang pinulya, Kanjeng Nabi nate di satu hadis berangkat sendiri mengambilnya. Di satu hadis Kanjeng Nabi kengkenan teng Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Dengan petunjuk melalui mimpi tadi bahwa alat yang dipakai untuk mensihir Kanjeng Nabi niku disimpen teng ngandhap watu. Ngandhap tapi mboten teng lebet sumur. Tapi nggih mboten teng inggil nih. Sebab manggar kurmanipun niku didelah teng ngandhap watu terakhir sing nggo planti ancik-ancikan ngerti yang ngangsu. Sumur tuwar kon jero-jero mboten langsung saking paling inggil teng ceblung. Tapi kadang-kadang wonten niki ambal-ambalan iki lho, nggo mudhun. Niki wonten watu nggih berarti ancik-ancikan nggih paling ngandhap niku. Disimpen teng mriki kan mboten kebayang lah nek cara niku nyimpen teng mriku nek teng pog sumur malah mungkin memper. Tapi kan teles ndelah nggih mboten gampang. Ayo teng ancik-ancikan niku njur posisi banyu munggah kadang keleb, posisi banyu surut kadang anu mboten keleb ngaten. Kalau keleb nggih mboten ngasih menungsa gejebes tapi tasih saged ancik-ancikan. Lah berkenaan dengan ini maka dikeluarkanlah alat yang dipakai untuk mensihir oleh Lubaid. Muncul pertanyaan, lah piantun Yahudi niku angsal ambrolan remanipun Kanjeng Nabi saking pundi? Sugara Pak Birin monggo. Kan boten tinemu ngakal. Piantun Yahudi niku saged angsal ambrolan remanipun Kanjeng Nabi saking pundi? Nah, ternyata di riwayat yang lain disebutkan bahwa ada pemuda yang dados rewangipun Kanjeng Nabi, pembantu Nabi niku awalnya menolak, diminta ken mundut ompongan sisir lan ambrolan remanipun rambutipun Kanjeng Nabi. Tapi karena didesak terus lama-lama manut. Terus niku ingkang mundut ompongan sisiripun Kanjeng Nabi lan ambrolan rambutnya Nabi
dipasrahkan teng Lubaid bin Asim. Itu dijadikan sebagai sarana untuk mensihir Nabi. Dan di Al-Bukhari sahih riwayatnya didapati pula di riwayat-riwayat yang lain. Begitu dipundhut kemudian Rasul mendapatkan bimbingan daripada Allah Ta'ala ken maos al-falak lan an-nas. Teng sisir niku, ompongan sisir niku, bundelan niku onten 12 bundelan. Bundelan apa to mriki? Jirat lah nggih. Jirat, bundel, jirat, rambut niku onten 12. Setiap kali nguculi kalih maos al-falak anas brol Kanjeng Nabi dumadakan sehat kados mboten kaya napa-napa kados wonten dijiret diuculi niku plong. Maka wekdal niku Aisyah bertanya, Kanjeng Nabi nek cara bahasa Dayak mriki napa mboten saenipun dibalekaken sihirnya. Napa dikembalikan terus istilah ngaten. Kanjeng Nabi menyatakan, adapun Allah telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepadaku. Aku tidak suka kalau orang lain celaka karena aku. Jadi artinya pun Kanjeng Nabi mboten purun balekaken. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain, Ali bin Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab yang disuruh mengambil barang yang dipakai untuk meneluh Kanjeng Nabi di bawah mayang kurma jantan disimpan nyelap teng mriku. Kanjeng Nabi memberitahukan manggar kurma jantanipun nek disawang-sawang niku mirip kepala setan. Jadi bentuknya niku nek manggar kan niku bentuknya mirip kepala setan kata Rasulullah. Setelah dikeluarkan, Ali dan Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Kanjeng Nabi, setelah jenengan pirsa siapa yang melakukan, apa tidak sebaiknya kita habisi, kita tangkap saja penjahatnya wahai Nabi? Jawabannya pun Kanjeng Nabi sami kados teng Aisyah, tidak. Saya telah disehatkan oleh Allah, telah diselamatkan, disembuhkan oleh Allah, dan saya tidak ingin memiliki dampak yang membuat orang lain merasakan buruk atau merasakan kejahatan dari saya. Maka dengan demikian jamaah ingkang binulya, setelah Rasul sehat bi qadarillah dengan ngambil alat sihirnya, kemudian sambil maos al-falak an-nas. Demikian merupakan ending terakhiran daripada tafsir al-falak dan an-nas. Pilih jamaah wonten pertanyaan di tema atau di luar tema wekdal saya persilahkan. Wonten dereng monggo. Dereng wonten. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan kepada tafsir Al-Ikhlas. Al-Ikhlas niki dari namanya mboten kados surat Al-Falaq, mboten kados surat An-Nas. Jelas Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas nggih benten. Tapi maksudipun ngaten, teng surat Al-Falaq, teng surat An-Nas itu ayat teng surat An-Nas nggih wonten lafaz An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, nama surat Al-Falaq nggih wonten teng ayat qul a'udzu birabbil falaq. Tapi mboten wonten lafaz Al-Ikhlas teng surat Al-Ikhlas ngaten wae. Teng surat Al-Baqarah nggih wonten Baqaratan. Teng surat Ali Imran nggih wonten keluarga Nabi Imran dan yang lain dan yang lain. Tapi teng surat Al-Ikhlas niki isinipun mboten wonten lafaz Al-Ikhlas ngaten. Al-Ikhlas itu boten kados bahasa Jawa. Nek Jawa kan ikhlas artinya legowo atau napa? Rela. Padahal al-ikhlas itu dalam kita lihat kamus bahasa Arab, khalaso yahlusu
maknanya pun bukan rela, bukan ridho, bukan legowo, tapi nopo bersih, resik. Jadi surat Al-Ikhlas surat resik. Maksudnya apalah? Surat yang isinya bersih, tidak mengandung unsur syirik. Jadi kalau ngibadah kanthi ikhlas itu bukan kanthi rela legowo, tapi ngibadah dengan tidak dibarengi unsur musyrik teng Gusti Allah. Mboten syirik kalian ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi nama. Dan suratnya itu Makkiyah. Turun teng Mekah. Adapun sababun nuzulnya dan keutamaannya akan kita sampaikan beberapa keterangan bahwa orang Arab jahiliyah, musyrikin jahiliyah niku memiliki sesembahan, kalau bahasa mereka pangeran atau gusti yang kelihatan. Jadi Lata, Manat, Uzza. Ini 3 sesembahan yang paling utama di antara musyrikin Arab waktu itu. Begitu Kanjeng Nabi mendapatkan perintah fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, tampakkanlah olehmu Muhammad dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nanti ada kaitan dengan surat Al-Lahab. Setelah sekian lama Rasul mendakwahkan hanya menyembah kepada Allah, maka kafir Quraisy itu berbondong-bondong datang kepada Nabi, unsub lana rabbaka. Muhammad, coba gambarkan, beritahukan kepada kami seperti apa Tuhanmu. Ini orang Quraisy, kafir Quraisy itu jelas kita menyembah Lata, Manat, Uzza, ada yang berbentuk pohon, ada yang berbentuk kelambu, ada yang berbentuk batu. Ini kelihatan. Yang kita sembah itu wujud ini loh. Tapi Tuhan kamu seperti apa Muhammad? Ini kira jenengan ingkang dados nabi ada yang jauh ke berbunjal. Ini hari kita menyembah kepada Allah, ada masyarakat datang bertanya, gambarkan Tuhan kamu seperti apa? Oh, mboten kelenger. Suruh menggambarkan, sementara kita meyakini Allah wujud tapi tidak bisa dilihat oleh mata, kan ngaten. Lah orang kafir kuwi mboten purun, pengen Tuhan yang nyata, yang kelihatan. Masa yang menyembah terhadap menyembah yang tidak ada, kan pikirnya ngaten. Maka disebutlah orang Arab jahiliyah itu karena memang tidak punya kemampuan untuk memahami atau makrifah kepada Allah. Padahal mereka telah makrifah di satu sisi. Mereka telah makrifah di rububiyah. Di banyak ayat disebutkan kalau kamu bertanya kepada mereka Muhammad, orang-orang kafir Quraisy, pertanyaannya apa? Siapa yang memberi rezeki kepada kamu sekalian? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang yudabbirul amr? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Maka fayaqulunallah, pasti mereka akan menjawab Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur semua permasalahan. Jadi mereka meyakini yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki dan sebagainya. Hanya mereka syirik di uluhiyah, di ibadah. Itu mereka menjadikan Lata, Manat dan Uzza sebagai perantara untuk mendekat kepada Allah. Di saat orang-orang kafir Quraisy minta kepada Kanjeng Nabi kan nggambaraken, nerangaken jal kados pundi sing disembah teng jenengan Muhammad. Maka
fi haqqihi, maka Allah Ta'ala menurunkan surat di peristiwa saat tiang Quraisy nyuwun teng Kanjeng Nabi ken memberikan keterangan gambaran sesembahanipun, maka qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu esa atau satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, yang sebanding, yang sama dengannya. Lah di bab niku didapati keterangan di antaranya kalau yang mengalami mati, yang mengalami lahir niku aja ngalami mati. Nggih napa nggih? Sing ngalami lahir mesti bakal ngalami mati, dan Allah tidak akan mati. Jadi Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan tidak mengalami kematian. Lan biasanipun anggeripun mati niku napa antara mewarisi. Next onten sing ngalami mati berarti ada onten masalah bab waris. Dan Allah tidak memberikan warisan. Ini menjadi bagian keterangan penguat teng Al-Ikhlas. Allah niku mboten melahirkan dan tidak dilahirkan, sebab nek ingkang ngalami lahir mesti bakal ngalami mati. Lan nek ingkang ngalami mati biasanya onten gandeng jenenge kali masalah warisan. Lan Allah mboten mewarisi. Jamaah ingkang pinulya, berkenaan dengan ini merupakan bagian dari keutamaan surat Al-Ikhlas, di mana Kanjeng Nabi nate dawuh, apakah kamu sekalian tidak mampu satu malam membaca sepertiga Al-Quran? Sepinten? Sepertiga Al-Quran. Apa kamu tidak mampu semalam membaca sepertiga Al-Quran? Kanjeng Nabi menjawab, sahabat menjawab, jawabannya pun, duh Kanjeng Nabi, sintenlah di antara kami ingkang mampu sedoso juz diwaos satu malam. Jenengan nate dereng nggih, satu malam iki sewengi niku angsal sedoso juz deres nate dereng. Nggih, dereng nate. Iki para sahabat juga geleng-geleng. Lah sing saged sewengi sedoso juz sinten Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi memberikan keterangan,